Hai Sobat Milenial, di zaman now bukan hanya kaum wanita saja loh yang butuh perawatan wajah dan kulit. Skincare atau perawatan kulit juga digandrungi oleh kaum pria, terutama kaum milenial. Tentunya memiliki penampilan menawan merupakan salah satu hal yang sangat didambakan. Nah, siapa di antara sobat milenial yang ingin tampil menawan namun tidak menguras budget yang berlebihan? Yuk kita bahas di topik kali ini, pecinta skincare, jangan kalap kelola keuanganmu. Sobat milenial, setiap bulannya tidak terhitung berapa banyak merek skincare yang rutin mengeluarkan produk baru. Bagi para pecinta skincare, mungkin ini adalah godaan untuk membeli lebih banyak atau menambah koleksi. Memang saat ini, menjaga penampilan kulit tetap cerah dan menawan adalah kebutuhan setiap milenial. Namun, jangan sampai membeli secara impulsif atau berlebihan, yang membuat kantong sobat milenial sampai jebol ya. Agar keuangan sobat milenial tetap aman terjaga, dan kulit tetap terawat, yuk kita bahas cara mengatur anggarannya. Pertama, beli produk skincare sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Dengan mengetahui kebutuhan skincare yang sedang dibutuhkan, maka kita bisa mengatur budget keuangan untuk skincare. Contohnya, di bulan ini sobat milenial sedang kehabisan skincare untuk wajah, maka sobat milenial cukup membeli skincare khusus untuk wajah saja. Kedua, pintar membandingkan harga dan fungsi. Dengan mengetahui fungsi skincare yang dibutuhkan, maka sobat milenial bisa memilih skincare yang lebih murah, tentunya dengan kualitas dan fungsi yang sama. Ketiga, cari produk pas sesuai dengan kebutuhan kulit. Saat kita telah menemukan produk yang sesuai kebutuhan, maka sobat milenial tidak perlu mencoba-coba produk lainnya. Selain itu, sobat milenial bisa memanfaatkan promo ataupun memilih ukuran produk yang ditawarkan. Keempat, pelajari dan perhatikan kandungannya. Skincare yang pas dan kandungannya yang bermanfaat tentunya dapat membantu sobat milenial lebih berhemat dan tidak perlu habis duit untuk mencoba produk lainnya. Dalam jangka panjang, skincare yang pas juga bisa mengurangi budget untuk perawatan ke dokter kecantikan. Asal sobat milenial bisa disiplin dalam menjalankan prinsip budgeting sesuai dengan pos keuangan yang sudah ditentukan. Mari kita belajar dari cara Ana mengatur keuangannya. Pertama, Ana mewajibkan dirinya untuk menyisihkan 50% dari pendapatan bulanan untuk keperluan sehari-hari, seperti makan, transport, dan tempat tinggal. Kedua, Ana juga menyisihkan 20% dari pendapatan bulanan untuk berinvestasi. Ketiga, kemudian Ana menyisihkan 10% dari pendapatan bulanan untuk pos dana darurat. Keempat, sisa dana sebesar 20% digunakan Ana untuk kebutuhan pribadi yang menyenangkan. Salah satunya membeli skincare untuk perawatan wajah. Belajar dari pengalaman Ana, tentunya dana 20% yang disisihkan Ana setiap bulan tidak wajib langsung dihabiskan. Contohnya, apabila penghasilan Ana sebesar 5 juta setiap bulannya, maka dana 20% yang disisihkan adalah sebesar 1 juta. Tentunya apabila Ana ingin membeli skincare seharga 2 juta, Ana akan menunggu 2 bulan agar dana untuk kebutuhan skincare bisa terpenuhi dengan mengatur keuangan dengan disiplin. Bagi sebagian kaum wanita, skincare menjadi barang ataupun kebutuhan yang penting. Bahkan ada yang bilang, rajin menggunakan skincare merupakan salah satu bentuk investasi kepada diri sendiri. Tentunya hal ini tidak salah ya Sobat Milenial.
Nah, ada 4 tips bagi sobat milenial agar tidak boros dalam membeli skincare. Pertama, masukkan budget skincare sebagai pengeluaran tetap. Belajar dari kasus Ana sebelumnya, Ana menyisihkan 20% dari pendapatan bulanan untuk kebutuhan pribadi atau skincare. Sehingga dari pemasukan yang diperoleh Ana, sudah ada pos khusus untuk pengeluaran perawatan diri. Kedua, siapkan budget khusus untuk skincare yang over budget. Apabila sobat milenial mengincar skincare tertentu, namun budgetnya di luar batas, maka sobat milenial bisa mengatur budget khusus yang bisa diambil dari pos investasi atau pos dana darurat. Namun, pada bulan selanjutnya, sobat milenial wajib menyisihkan ekstra untuk budget yang telah didahulukan tersebut. Ketiga, manfaatkan layanan cicilan. Tentunya, sobat milenial bisa memanfaatkan layanan cicilan 0% tanpa bunga dalam suatu jangka waktu seperti 3 atau 6 bulan. Dengan menggunakan fasilitas cicilan, sobat milenial bisa membeli skincare sesuai dengan pos pengeluaran yang telah ditentukan sebelumnya. Keempat, tentukan prioritas. Untuk mengatur pengeluaran, memang sobat milenial wajib menentukan prioritas yang telah ditentukan. Begitu juga saat sobat milenial telah memasukkan skincare ke dalam prioritas pengeluaran. Pastikan prioritas tersebut memang sesuai kebutuhan dan tidak mengganggu pos keuangan lainnya. Nah, sobat milenial, selain bisa menjadi investasi untuk diri sendiri, skincare juga bisa menjadi peluang usaha untuk sobat milenial loh. Nah, beberapa tips usaha yang sobat milenial lakukan seperti: pertama, jual produk skincare secara online. Transaksi online sekarang kian diminati, bahkan trafik penjualan online semakin ramai dan dimudahkan dengan adanya bantuan e-commerce. Kedua, menjadi reseller atau dropshipper. Buat sobat milenial yang ingin menjalankan bisnis skincare, menjadi reseller bisa dipertimbangkan loh. Sebelumnya, sobat milenial wajib melakukan riset pangsa pasar yang sobat milenial ingin incar. Ketiga, buka toko produk kecantikan. Sobat milenial bisa mencoba membuka toko offline untuk menjual produk skincare. Meski sekarang lagi tren transaksi online, tetap saja ada produk skincare yang perlu dilihat dan dicoba untuk diperjualbelikan secara offline seperti lipstik, bedak, dan lain sebagainya. Keempat, membuka bisnis spa atau salon kecantikan. Membuka bisnis spa atau salon kecantikan tentunya memerlukan modal usaha yang lebih besar. Namun peluang bisnis spa atau salon kecantikan tentunya menjanjikan. Karena selain bisa menjual produk secara langsung kepada konsumen, sobat milenial juga bisa memberikan servis penggunaan produk skincare sehingga konsumen bisa langsung menikmatinya. Kelima, menjadi beauty blogger. Blog dapat kamu manfaatkan untuk informasi mengenai produk kecantikan atau perawatan diri yang akan kamu ulas. Nah, dengan semakin naiknya tren skincare, tentunya ini bisa menjadi peluang usaha untuk sobat milenial. Hasil riset menyebutkan, bisnis kosmetik dan kecantikan menyumbang sebanyak 45% dari total keuntungan bisnis industri retail pada tahun 2020 loh. Pastinya, ada juga tips yang perlu diperhatikan bagi sobat milenial yang ingin mencoba peluang bisnis di bidang perawatan diri ini. Pertama, pahami kebutuhan konsumen. Dalam membangun bisnis apapun, kebutuhan konsumen akan menjadi kata kunci untuk sobat milenial saat ingin menjual suatu produk.
Dengan melakukan riset pasar, maka sobat milenial bisa mengetahui permasalahan apa yang sedang dicari oleh para calon konsumen. Kedua, mengikuti tren. Pada saat tren suatu produk sedang meningkat, tentunya ini bisa menjadi peluang untuk sobat milenial. Ketiga, permudah akses konsumen untuk menemukan toko online-mu. Saat ini, konsumen ingin sesuatu yang praktis. Untuk itu, sobat milenial harus memanfaatkan banyak platform online seperti sosial media, WhatsApp bisnis, dan juga e-commerce agar toko online-mu lebih mudah terjangkau. Berikan juga beberapa opsi pembayaran dan pengiriman, sehingga pasar sobat milenial lebih luas dan brand toko online sobat milenial bisa meningkat. Keempat, lakukan marketing promotion. Salah satu caranya adalah menggunakan endorsement. Jadi sobat milenial bisa meminta beberapa influencer untuk mempresentasikan usaha dan produk yang sedang sobat milenial jual. Nah, tips-tips ini bisa sobat milenial aplikasikan agar sobat milenial bisa mendulang untung saat menjalankan usaha. Nah, sobat milenial, membeli skincare juga merupakan investasi untuk diri sendiri. Namun, kamu tetap harus bijak dalam mengatur keuanganmu. Apalagi bukan hanya untuk perawatan semata. Skincare juga bisa menjadi peluang usaha yang mendatangkan pemasukan tambahan. Tetap ingat, jadilah sobat milenial yang bijak dalam mengatur kondisi keuanganmu ya.